Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Messi Murniasih dengan NIM 08051381924101. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila di bidang kelautan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh dosen Dr. Hudaida MPD dan Ibu Supia MPD. Selanjutnya kita masuk ke pengertian Pancasila. Jadi, apa itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Baiklah, di sini kita akan lebih mendalami apa itu Pancasila dengan melihat cuplikan dari video berikut ini. Makna lambang Pancasila dan implementasinya. Halo, selamat datang di video pembelajaran Pancasila. Teman, tahukah kamu lambang-lambang Pancasila? Dan tahukah kamu arti dan implementasinya? Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Sila ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia dan lambangnya pohon beringin. Teman, tahukah kamu bunyi sila keempat? Ya, betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang lambangnya adalah kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, setelah kita memahami dari video yang telah dicuplik tadi, selanjutnya kita masuk ke apa itu kelautan. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolam air, dan permukaan laut termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya. Poin pertama, Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, memiliki 17.504 pulau-pulau kecil yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote, dengan panjang pantai mencapai 108.000 km. Dengan luas wilayah laut Indonesia hingga zona ekonomi eksklusif atau ZEE mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Nah, Laut Indonesia kita ini memiliki kekayaan sumber daya alam atau SDA, terdiri dari SDA hayati atau yang diantaranya mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan ikan-ikan langka. Dan juga ada sumber daya alam non-hayati, diantaranya itu air laut dalam, sedimentasi laut, migas, maupun jasa-jasa kelautan seperti pariwisata, sport mancing, dan diving. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3 mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk dapat melihat sumber daya alam dari Laut Indonesia yang sangat banyak, kita dapat melihat cuplikan video dari berikut ini. Poin kedua yaitu peranan perikanan laut itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Nah, jadi sektor perikanan ini merupakan salah satu budidaya rakyat Indonesia sejak dulu kala, dan bagi sebagian dari rakyat merupakan sumber penghidupan penting, baik itu dilakukan di darat maupun di lautan. Peranan perikanan darat atau tambak sama pentingnya dengan peranan perikanan laut. Hanya saja potensi dari perikanan laut jauh lebih besar sejak terjadi perluasan wilayah perikanan laut, yaitu sejak diumumkannya zona ekonomi eksklusif selebar 200 mil oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 yang secara internasional diakui dalam hukum laut
baru sejak tanggal 30 April 1982. Selanjutnya, poin ketiga, apakah nilai-nilai Pancasila sudah secara sistematis terlupakan dalam hazanah kehidupan masyarakat kita? Nah, jawaban ini tuh sebenarnya akan menjadi perdebatan. Tetapi dengan adanya fakta-fakta di tengah masyarakat, bisa menjadi bukti konkret bahwa dasar bernegara ini cenderung hanya menjadi slogan di dinding ataupun sekedar bahan pelajaran di sekolah-sekolah. Hafal Pancasila tapi sesama anak bangsa saling serang. Korupsi jalan terus, agama dijadikan sumber konflik. Parpol saling sikut dan kong kali kong. Persatuan diabaikan dan kekayaan alam hanya milik segelintir orang. Begitulah fenomenanya di zaman sekarang. Pada konteks ini, komunitas yang tak menapak tanah adalah orang-orang yang tak lagi paham akan jernihnya air di sungai, gelepar ikan di sela bebatuan, kuningnya padi di musim panen yang bercengkerama dengan pipit terbang rendah, tak paham lagi akan pekatnya air rawa gambut tempat berlayar biduk nelayan pencari purun, yang tampak di depan mata hanyalah hamparan alam yang bisa menjadi sumber pundi-pundi, memandang lahan sebagai sumber kekayaan pribadi. Itulah publik yang tak lagi berpijak, orang-orang zaman sekarang. Selanjutnya kita masuk ke makna 5 sila dalam bidang kelautan. Yang pertama itu ada sila pertama, yaitu ketuhanan. Berbicara tentang ketuhanan, keyakinan pada Sang Pencipta. Ini adalah pondasi utama yang tak boleh dilupakan. Alam semesta ini adalah ciptaan Sang Halik. Semua agama mengakui itu, dan manusia harus menjaga dan merawatnya. Kalau alam tidak dirawat, sama saja kita tidak mempercayai kuasa Tuhan terhadap itu. Merusak milik Tuhan, sama saja dengan tidak mengakui adanya Tuhan, dan tidak mengakui Tuhan jelas bukan Pancasila. Selanjutnya itu sila kedua, menekankan pada sisi kemanusiaan dengan tekanan keadilan dan keberadaban. Terjadinya peristiwa Kartula sudah sangat jelas meniadakan sisi kemanusiaan, apalagi adil dan beradab. Kalau ada hanya sekelompok orang saja yang punya kuasa terhadap sekian ribu hektar lahan, bisa melakukan apa saja di lahan tersebut. Tindakan yang menciptakan aspek kemanusiaan terganggu adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Begitu pula dengan tindakan yang memberikan akses terhadap munculnya sikap non-Pancasialis tersebut, termasuk memberi izin secara besar-besaran, apalagi berkong kali kong dengan izin itu. Selanjutnya sila ketiga, yaitu persatuan, yang sangat jelas terhubung dengan pertama dan kedua. Semua kita berada dalam satu hamparan wilayah yang saling berhubungan. Sakit di satu sisi akan jadi gangguan pada semua sisi. Bersatu artinya punya makna saling membutuhkan, saling merasakan, terikat dalam satu rangkaian, tak terpisahkan. Kalaulah tindakan yang kita lakukan ternyata menyebabkan munculnya borok dan merusak hubungan dengan pihak lain, kita sudah mengganggu persatuan itu. Satu aliran sungai yang berhulu di satu provinsi tapi berhilir ke daerah lain, maka itu harus dipandang satu hamparan, satu landscape. Tak serta-merta dikatakan ini bukan urusan saya, karena itu sudah mengganggu rasa persatuan. Selanjutnya sila keempat, yaitu bijaksana dan musyawarah untuk mufakat, adalah poin penting untuk mengatakan bahwa seluruh tumpah darah negara ini harus diperlakukan sebaik-baiknya, secara bijaksana untuk kemakmuran dengan semangat kebersamaan. Itulah mufakat, bukan memaksakan kehendak pada satu keinginan. Tanah, bumi, dan kekayaan alam di dalamnya adalah milik bersama. Perlakukanlah secara bijaksana. Tahu akan di mana air mengalir, di mana pohon akan tumbuh, di mana padi akan ditanam, tidak justru melihat bahwa semua adalah untuk pabrik, rumah, industri, dan hanya untuk manusia saja. Bermufakatlah, maka kita akan bijaksana, dan itu adalah jiwa yang Pancasialis. Yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial dan kemakmuran. Ini betul-betul merupakan dasar yang mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia punya hak yang sama untuk kemakmuran. Kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman adalah milik seluruh makhluk, apalagi manusia. Andai hutan kita babat, tanah dikeruk untuk kolam batu bara, rawa dikeringkan untuk kebun kelapa sawit dan HTI, maka kebahagiaan dan ketentraman hidup terganggu. Hawa sejuk berganti dengan kering panas, sungai menjadi kering, ikan mati, gajah masuk kebun, dan harimau memangsa manusia. Itulah yang dikatakan mengganggu dan menghambat keadilan sosial.
Selanjutnya itu ada foto terkait dari referensi kami yang diambil dari Google dan implementasi Pancasila di kehidupan masyarakat pesisir. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut perubahan pertama tahun 1999 sampai perubahan keempat tahun 2002 telah disebutkan dengan jelas dan lengkap tentang butir-butir Pancasila, walaupun kata Pancasila tidak terdapat di dalamnya. Nah, kelima butir Pancasila ini merupakan way of life masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil atau PPK. Di antaranya bercirikan masyarakat pesisir yang religius, suka menolong, dan dapat menerima kehadiran warga pendatang. Di samping itu, masyarakat pesisir juga senantiasa bergotong royong dan memiliki kekerabatan yang kental, serta mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan bersama secara adil. Negeri Bahari. Inilah nama yang pantas disematkan untuk Indonesia. Dari seluruh luasan wilayahnya, hanya 1/3-nya berupa daratan. Sisanya adalah perairan yang penuh dengan kekayaan di dalamnya. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, setelah Kanada. Total panjang garis pantai yang dimiliki Indonesia sepanjang 108.000 km. Di sepanjang pesisir pantai inilah tinggal masyarakat yang bergantung pada lautan yang kaya. Namun, apakah masyarakat yang bergantung padanya juga sejahtera? Seperti inilah kehidupan sebagian besar masyarakat pesisir di Indonesia. Pagi hari mereka sudah berangkat ke laut untuk menjemput rezeki ke tengah lautan. Menangkap hasil laut guna kepentingan makan sehari-hari atau dijual untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan lainnya. Kita tinggal di pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Luas daratan Indonesia yang hanya 1,9 juta kilometer persegi membuat 268 juta penduduknya hidup berdampingan dengan laut. Setengah dari penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Mereka tersebar di 12.681 desa pesisir pantai yang berada di 327 dari total 514 kabupaten dan kota se-Indonesia. Sebab itu, laut menjadi penopang ekonomi masyarakat. Kendati laut Indonesia kaya, namun ini belum bisa mensejahterakan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat sekitar 7,87 juta jiwa atau 25,14% dari total penduduk miskin nasional menggantungkan hidupnya dari laut. Ironi memang, namun inilah kenyataan yang terjadi di Indonesia. Data sensus penduduk nasional pada 2017 menunjukkan bahwa nelayan merupakan kelompok masyarakat yang paling miskin. Mereka mengandalkan hidupnya pada laut tanpa memiliki sumber penghidupan lainnya. Dalam mencari ikan, nelayan kecil juga mempunyai keterbatasan alat tangkap, modal yang terbatas, hingga pengelolaan hasil tangkapan. Hasil yang didapat selain untuk konsumsi keluarga, biasanya dijual langsung tanpa proses pengolahan yang menambah nilai jual.
Pencurian ikan, penangkapan secara ilegal merupakan salah satu sebab rusak dan hilangnya kekayaan laut. Ini yang membuat nelayan menjadi lebih sulit kehidupannya. Mereka tak lagi bisa mencari ikan dekat dengan kampungnya. Dulu mereka hanya bersampan di sekitar kampung. Namun, akibat rusaknya terumbu karang, mereka harus mencari ikan lebih jauh lagi, yang tentunya menyebabkan ongkos melaut semakin tinggi. Karena itulah, peraturan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut ini sangat penting. Demikian pula dengan pelestarian sumber daya yang ada di dalamnya. Upaya pelestarian laut bertujuan agar laut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin tanpa mengurangi manfaatnya bagi generasi mendatang. Keriaan anak-anak pulau ini bisa jadi tak lagi kita jumpai. Generasi mereka nanti mungkin tak lagi menjumpai ikan-ikan di laut untuk ditangkap. Makin maraknya pemanfaatan sumber daya laut kendati legal bisa saja menghabiskan sumber daya yang ada jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya laut yang baik perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian, kebijakan yang inovatif, teknologi yang mudah dan ramah lingkungan dapat membantu menjaga ketersediaan stok hasil laut. Selain itu, konservasi sumber daya ikan dan membatasi laju penangkapan juga sebuah upaya untuk menjamin kekayaan alam di laut bukan hanya dinikmati hari ini saja, tetapi untuk esok dan masa depan. Inilah yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.